dikatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Nah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam terancam ingin dibunuh, doa tadi itu dikabulkan, dia disejahterakan, dia didamaikan, dia kemudian diselamatkan oleh Allah karena dia diinginkan, karena beliau menginginkan keberkahan dimanapun dianya berada. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Isa ketika malaikat datang kepada ibunya bahwa laki-laki ini adalah manusia suci, maka tidak mungkin manusia suci ini akan ternoda menjadi kutukan. Sedangkan Al-Quran mengatakan salib itu adalah kutuk, salib itu adalah hinaan. Nah, sedangkan Nabi Isa adalah manusia yang mulia. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Sama seperti di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Jadi itu alasannya kenapa diselamatkan oleh Allah. Yang pertama karena Allah sudah menyatakan, mengabulkan doanya untuk disejahterakan dimanapun dan diberkati dimanapun. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan dia kembali untuk yang kedua kalinya ke atas muka bumi ini. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61 insyaallah kalau saya tidak salah, tolong diingatkan bahwa Allah merancang Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda hari kiamat, sama persis dengan tanda-tanda kiamat yang Yesus sampaikan kepada muridnya di Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31 dan seterusnya. Jadi yang diuraikan oleh Al-Quran, tanda kedatangan Nabi Isa adalah tanda kiamat, begitu juga tanda yang diberikan oleh Yesus kedatangannya adalah tanda hari kiamat. Seperti itu saudariku yang baik, silakan. Ya, sama-sama. ya, pertanyaannya kan segini. Iya. Alasan dia disalib itu memangnya apa? Apakah dia berbuat suatu kesalahan? Kan dia manusia yang suci. Apakah Iya. perkara perbuatan yang ia lakukan sehingga ia disalib? Adakah kisahnya yang jelas, cara runut atau kronologi di hadis atau Al-Quran? Iya. Iya. Jadi Al-Quranul Karim menceritakan bahwasanya orang-orang Israel dalam hal ini itu melakukan pembangkangan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika datang di tengah-tengah mereka Bani Israel itu menolaknya. Mereka Bani Israel ini kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai kepada keinginan mereka untuk melakukan pembunuhan. Mereka ada perselisihan paham. Fakhtalafal ahzab min bainihim. Fawailul lil ladzina kafaru mim masyhadiyau azim. Jadi mereka berselisih dari golongan-golongan yang ada di antara mereka itu berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan ini adalah Mesias atau Al-Masih, ada yang mengatakan enggak, ini adalah orang kafir. Ini adalah anak orang zina. Itu. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Isa itu mereka ragukan. Mereka ragu terhadap ucapan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di balik pengingkaran mereka kepada Nabi Isa mampu membuktikan kalau dirinya adalah rasul. Dia adalah nabi, dia adalah Al-Masih yang mereka tunggu. Dengan berbagai macam mukjizat, ya, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah mereka. Mereka ingkar, mereka bermufakat untuk melakukan kemudian makar. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang ini ingin melakukan makar terhadap Allah dengan cara melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap utusan Allah, yaitu Nabi Isa.
Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dan Allah membalas tipu daya mereka. Itu yang terjadi. Dan lagi-lagi apa yang diuraikan Al-Quran ini dibenarkan oleh Bible. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, ternyata betul Yesus ini ingin disalib karena mereka iri, karena mereka cemburu terhadap kedahsyatan mukjizat dan tanda-tanda yang dimiliki oleh Yesus. Mereka kemudian membuat makar. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Karena kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka. Mereka akan kehilangan bangsa karena dirampas oleh bangsa Roma. Maka mereka sepakat membuat kesaksian palsu, tipu muslihat. Mereka semuanya dengki, sehingga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Al-Quran menarasikan hal yang sama, Bible juga menarasikan hal yang sama. Jadi keingkaran, kemudian mereka membuat ucapan-ucapan tipu muslihat sama yang diterangkan Al-Quran. Wa qaulihim, kata Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka ini kemudian dengan ucapan mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Sampai Allah kemudian membackup nabinya yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti yang diterangkan khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, bahwa Yesus itu tidak tersentuh kematian, melainkan diangkat oleh tangan kanan Elohim, langsung terangkat ke langit. Ini sama dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahullah ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam karena Allah maha perkasa lagi maha bijaksana untuk melakukan hal tersebut. Ini Al-Quran yang mengatakan, An-Nisa ayat 158. Demikian. Kira-kira kisah Isa ini menurut Bang Zuma terjadi di tahun berapa atau abad berapa gitu? Oke, baik. Gini, saudariku, Al-Quran itu bukan catatan penulis sejarah. Nabi Muhammad itu bukan sejarawan. Berbeda dengan penulis Bible, mereka adalah penulis sejarah. Mereka bukan nabi, tapi mereka adalah pewarta atau penulis. Yang boleh dikatakan mereka adalah wartawan. Sedangkan kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, itu adalah seorang wakil Tuhan yang tidak pernah melakukan penelitian terhadap kejadian yang pernah terjadi sebelum beliau. Allah hanya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim, ketika kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah tentang hambaku bernama Maryam melalui kitab suci Al-Quran, yaitu ketika hambaku ini mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, oh ini terjadi tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Enggak. Nabi Muhammad hanya menerima wahyu. Ceritakan wahai Nabiku Muhammad, wazkur fil kitab. Seperti itu. Iya, silakan. Silakan. Kalau Bang Zuma bilang tidak melakukan penelitian, adakah kemungkinan ada kesalahan dalam peristiwa itu? Kalau yang menceritakan itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha melihat dan maha menyaksikan, maka bagi saya bersaksi demi Allah, demi yang menciptakan saya, itu tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Kenapa? Karena bukan manusia yang menceritakan, tetapi itu adalah cerita dari Roh Kudus yang diterima dari Allah yang maha mengasihan.
Sedangkan kalau berita-berita dari Lukas, Markus, Matius, orang-orang ini kita tidak kenal siapa mereka, siapa bapaknya, siapa emaknya, orang dari mana. Bahkan orang Kristen pun tidak tahu siapa orang-orang ini. Hanya sebatas muridnya Paulus, hanya sebatas itu adalah muridnya Yesus, tapi nggak diketahui dia siapa. Kalau Nabi Muhammad silsilahnya jelas, keluarganya jelas, masyarakatnya jelas, rakyatnya tahu siapa dirinya, dan kemudian wahyu yang datang kepadanya itu bukan karangan. Tapi kalau yang dari Bible itu tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dan saduran-saduran dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Ya, kalau kita tarik undur, apakah ketika Nabi Muhammad itu bertemu malaikat di Gua Hira, siapa yang mengkonfirmasi itu adalah malaikat? Atau adakah ayatnya bahwasanya Allah sendiri yang menunjukkan diri kepada Nabi Muhammad? Kenapa harus melalui malaikat? Iya, baik. Jadi terkait yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sekali ya. Bukan sekali beliau datang. Tetapi selama 22 tahun lebih Nabi Muhammad kemudian berinteraksi dengan Roh Kudus ini, yaitu malaikat Jibril. 22 tahun. Lalu siapa yang menjadi saksi? Seluruh manusia yang hidup zaman itu dan seluruh manusia zaman sekarang sampai kiamat. Mereka semua menjadi saksi kebenaran bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran atau Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menarasikan dalam surah An-Nisa ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu biilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas pewahyuan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah yang menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan hal tersebut, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi sebuah kebenaran itu tidak perlu dibutuhkan saksi. Yang namanya kebenaran tetap aja kebenaran. Meskipun diserongkan ke kiri, tetap aja kebenaran itu mutlak, absolut, tidak berubah menjadi kesalahan. Tidak ada saksi tapi benar, tetap benar. Banyak saksi tapi tidak benar, ya tetap salah meskipun dibenarkan. Contoh misalnya, Al-Quran itu adalah berita dari langit, Bible itu berita dari bumi. Kenapa dikatakan berita dari langit? Karena tidak ada yang menjadi penulis pada saat kejadian. Tidak ada yang menjadi koresponden pada saat kejadian. Tidak ada yang menjadi saksi pada saat kejadian. Tidak ada daftar pustaka, tidak ada museum, tidak ada kemudian perpustakaan yang dijadikan sebagai referensi untuk mencari kisi-kisi cerita. Sumber satu-satunya hanya dari langit. Nah, Bible sumber satu-satunya dari bumi, yaitu orang-orang. Orang ke orang, ke orang, ke orang, ke orang. Dari manusia ke manusia, manusia ke manusia, manusia ke manusia. Sekarang kira-kira yang mana yang punya unsur kekeliruan? Yang dari langit atau yang dari manusia? Kira-kira yang punya unsur untuk khilaf, untuk keliru, untuk salah, dari langit atau yang dari bumi, dari manusia? Sudah jelas, yang syarat dengan kesalahan sehingga direvisi demi direvisi itu dari manusia. Al-Quran 1400 tahun silam, kalau itu karangan Nabi Muhammad, tentu ada kesalahan. Tentu tahun sekian diperbaiki, tahun kedua diperbaiki, tahun sekian direvisi. Tapi alhasil, kata Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang menjaga. Berarti nggak butuh saksi. Untuk apa saksi kalau yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang mewahyukan? Tidak perlu. Makanya Al-Quran di dalam surah An-Najm dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa.
Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia yang diucapkannya itu adalah Al-Quran, tidak menurut hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diilhamkan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi final, buat apa saksi? Kalau kesaksian orang-orang ya bisa kita ragukan, tapi ini tak perlu saksi. Allah yang menjadi saksi tentang pewahyuan Al-Quran. Sekarang mau percaya atau tidak mau percaya? Sederhananya gini, kita orang yang hidup di Indonesia di tahun 2025 melihat Al-Quran, melihat Bible. Al-Quran tidak pernah direvisi. Bible setiap saat direvisi. Siapa yang merevisi Bible? Manusia. Kenapa direvisi? Perbaikan, penyempurnaan, penyesuaian. Berarti dengan kata lain, Tuhan tidak maha tahu sehingga firman-Nya harus dibenerin oleh manusia. Kalau Al-Quran, manusia mana yang kemudian bisa melawan kemahatauan Allah? Tak ada. Sehingga Al-Quran, setinggi apapun pengetahuan manusia, tidak akan pernah bisa mengatakan Al-Quran sudah tidak zaman, Al-Quran harus direvisi. Itu tidak kena terhadap Al-Quranul Karim. Itulah bukti Al-Quran tidak butuh saksi. Kenapa? Al-Quran misalnya memiliki ilmu pengetahuan 100%. Di tahun 1400 dari jarak dia diwahyukan Al-Quranul Karim ini sampai hari ini terbedah dan terpecahkan, teranulir oleh ilmu pengetahuan baru 10%. Berarti masih ada 90% kandungan kebenaran Al-Quran yang belum kemudian diselaraskan oleh ilmu pengetahuan manusia, disebabkan karena kelemahan, lemotnya, lalotnya akal manusia untuk kemudian mengejar isi Al-Quran itu yang begitu indah di dalamnya. Artinya bahwa masih butuh ribuan tahun ilmu pengetahuan untuk kemudian mengurai dan mengulas sisi Al-Quran. Dengan kata lain, pengetahuan lebih dulu tertulis di Al-Quran 1400 tahun, dan masih ada miliaran tahun ke depan untuk ilmu manusia menyamai Al-Quran. Dengan kata lain, pengetahuan manusia secanggih apapun hari ini masih tertinggal miliaran tahun ke belakang dibandingkan kemajuan Al-Quran yang ada saat ini. Sedangkan Bible, kemajuan ilmu pengetahuan manusia justru menghanyutkan Bible jauh hanyut ke belakang, sehingga Bible tidak layak lagi untuk disandingkan dengan ilmu pengetahuan, melainkan butuh revisi dan koreksi lebih lanjut. Seperti itu. Bukankah Allah Bang Zuma itu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa Iya, betul. justru bertentangan dengan Al-Quran? Ya, baik. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami, kepada Nabi Muhammad awalnya. Hei Nabiku Muhammad, ya Rabb, ya Tuhanku, dengarkan wahai Nabiku, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Apa itu ya Rabb? Walakad akhazallahu mithaqa bani Israel. Sebelum ente, wahai Nabiku, sebelum anda, wahai Nabiku Muhammad, aku telah memanggil dan memilih dan melakukan perjanjian kepada Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 di antara mereka untuk menjadi pemimpin, dan aku Tuhan berfirman kepadanya, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. La in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa antum birusuli. Wahai Bani Israel, aku bersama ente jikalau kalian melaksanakan seluruh perintah-perintahku untuk sujud beribadah, membantu si miskin, beriman kepada para utusanku, dan kalian meminjamkan pinjaman yang baik kepada mereka, maka dosa-dosamu akan aku hapuskan, dan aku pastikan kalian masuk ke dalam surga. Itu kata Allah. Dan itu tidak dilanggar oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu hukum yang terlebih dahulu datang kepada Bani Israel. Dulu Allah memilih mereka. Tapi apa kata Allah? Wabima
naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka angkuh, mereka sombong, mereka tegar tengkuk. Aku utus Nabi Isa, mereka tolak. Aku utus Nabi Musa, mereka tolak. Zakaria, mereka tolak. Yahya, mereka tolak. Mereka angkuh. Maka apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, mereka senantiasa melanggar janjinya. Nabiku kuutus ditolaknya. Mereka angkuh, maka aku laknat mereka. Aku jadikan hati mereka keras membatu disebabkan mereka suka merubah firmanku. Itu kata Quran. Jadi Al-Quran tidak mengatakan Taurat itu bukan firmanku, Injil itu bukan firmanku. Tidak. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145 sorry. Malah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kamu kepada Tauratku dan ajarlah umatmu kemudian berpegang teguh kepadanya. Dan jangan kamu berpaling dari aturan-aturan tersebut. Al-Quran mengukuhkan Torah. Makanya Al-Quran mengatakan orang-orang beriman dari Bani Israel, Yahudi, Nasrani, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka ada jannah, mereka ada surga. Jadi Al-Quran tidak pernah merubah. Berbeda dengan ajaran Paulus, maaf, yang diulas semalam, Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa untuk Bani Israel itu adalah sampah, tinja, skubalon, kotoran. Kalau Al-Quran enggak. Nabi Muhammad mengatakan keselamatan bagi Yahudi bila mereka mendudukkan perkara berdasarkan hukum Torah. Zamannya, pada waktunya. Tapi setelah Al-Quran datang, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira ala fitrah, dan seterusnya. Wahai Bani Israel, telah datang kepada kalian ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Itu kata Allah. Wahai Bani Israel yang dulu ku kasih Torah, yang dulu ku kasih Injil, yang kalian ingkar kepada kitab-kitabku tersebut, sekarang sudah zamannya aku mengutus Nabiku Muhammad dengan membawa Islam, membawa Al-Quranul Karim. Kalau engkau kalian, kata Allah, yahdi bihi minallah, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subul salam. Maaf, dengan Al-Quran itu kata Allah, aku akan memberi petunjuk kepada kalian kepada jalan yang aku ridai, yaitu jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku keluarkan kalian dari gelap gulita. Itu kata Allah. Seperti itu saudariku. Jadi silakan. Kalau boleh tahu Bang Juma, apa isi Taurat menurut kalian Muslim? Ya, kalau di dalam Al-Quranul Karim, bagian daripada yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, salah satunya itu adalah perintah sujud ibadah. Tadi ayat yang saya bacakan itu dalam surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan, jika kamu melaksanakan ibadah sholat, menunaikan zakat, ini ada nih. Jadi sholat, di mana-mana orang Yahudi ketika mereka ibadah, mereka kemudian sholat, tefilah, kemudian mereka ada perpuluhan zakat, membersihkan harta mereka dengan perpuluhan mereka. Itu ada Al-Quran katakan itu. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 123, mereka diajarkan oleh eyang mereka, kakek mereka Abraham untuk bersunat. Itu syariat mereka. Kemudian Al-Hajj ayat 34, mereka diajarkan kemudian untuk menyembelih binatang untuk kurban. Banyak hal. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 144, mereka juga sudah memiliki kiblat, arah ibadah, sujud. Semua diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Tapi lagi-lagi tidak terinci seperti ibadahnya umat Islam. Seperti itu, karena Al-Quran bukan Torah. Al-Quran hanya kitab yang menjelaskan bahwa dulu ada kitab yang datang kepada mereka yang diberi nama Torah, Zabur, dan juga Injil. Begitu, saudari. Silakan. Kalau isi Injil? Kalau Injil, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 116, 117, di situ Bani Israel diminta kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam menyembah kepada Allah dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Fattakullah wa atiun di ayat yang lain. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada mereka hikmat Injil,
yaitu tekanan-tekanan dalam kisi-kisi ibadah berdasarkan dengan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Lalu kemudian dikatakan ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi Bani Israel untuk kembali kepada Tuhannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa dalam kaidah pengajaran Injilnya mengajarkan intinya ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Ishak, Yakub dan Abraham, yaitu juga adalah Tuhanku. Ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang diajarkan isi Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam menekankan begini, jalan yang lurus itu adalah fattakullah wa atiun. Kalian takut kepada Tuhanku, yaitu Allah, Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, dan kalian taat kepada apa yang aku perintahkan kepada kalian. Itu isi Injil yang diurai di dalam Al-Quranul Karim. Dalam arti kata, itu cakupan pengajaran Nabi Isa kepada Bani Israel, agar Bani Israel mentaati Nabi Isa, yaitu bersama-sama sujud menyembah hanya kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Seperti itu. Apakah Allahnya Bang Zuma itu bisa dipanggil sebagai Elohim? Kami umat Islam tidak pernah memanggil Tuhan kami dengan panggilan dalam bahasa Ibrani. Kami memanggilnya dengan bahasa Qurani, bahasa Arab. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Begitu. Lalu kenapa Isa memanggil Allahnya Elohim sedangkan Muhammad tidak? Ya, Elohim itu adalah bahasa Ibrani. Allah menyatakan diri kepada setiap utusannya berdasarkan bahasa masing-masing. Tidak mungkin kemudian Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan Nabi Muhammad bangsa Arab. Nabi Muhammad diajarkan kemudian untuk menanamkan pondasi awal tauhid kepada bangsa yang menggunakan bahasa Arab, di mana bangsa yang menggunakan bahasa Arab inilah kelak yang akan berpencar ke seluruh dunia untuk mengajarkan rahmat dan berkat kepada alam semesta. Jadi Nabi Muhammad didatangkan oleh Allah pewahyuan berupa bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Isa menggunakan bahasa yang digunakan Nabi Isa. Seperti itu, saudari. Silakan. Kenapa harus ke bangsa Arab atau melalui bahasa Arab? Ya, bagus. Kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu mencakup seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Hampir seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini itu memiliki cakupan yang kuat dari saduran bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu memiliki dan Al-Quran itu ketika menggunakan bahasa Arab itu memiliki mukjizat yang kemudian bisa diurai berdasarkan bahasa. Contoh, mukjizat yang meliputi Al-Quran yang bahasa Arab, ada yang disebut Al-Ijazul Balaghah, yaitu mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaghah. Itu tidak dimiliki oleh bahasa lain. Yang kedua, Al-Ijazul Tasyri', yaitu kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran dari segi persyariatan, yaitu hukum-hukum, di mana pada saat menetapkan hukum-hukum tersebut, hukum itu adil, hukum itu sempurna, hukum itu komprehensif, dan bisa menjadi klop ketika menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya. Yang ketiga, yang pertama adalah Al-Ijazul Balaghah. Yang kedua adalah Al-Ijazul Ilmi. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab karena dipandang memiliki kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Jadi dengan bahasa Arab ini kemudian cakupan yang muncul kemudian di dalam tataran ilmu pengetahuan yang menggunakan bahasa sebagai pengantar, bahasa Arab itu sempurna dalam kajiannya. Contoh misalnya nih, contoh. Kalau kalau kamu, kita belum tahu nih, kamu di sini perempuan atau laki-laki. Kalau bahasa Arab, kamu laki-laki artinya anta. Kamu perempuan, anti. Kalau bahasa Inggris, kamu perempuan, apa bahasa Inggris yang kamu perempuan? Bom-bom. Bim-bim. Kalau laki-laki, kamu laki-laki, bom-bom.
Misalnya Nggak gini, ada, itu aja sederhananya. Kalau misalnya bahasa Indonesia kamu laki-laki, apa bahasa Indonesianya? Kamu laki-laki, oh, panjangan. Kalau bahasa Inggris, bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa Arab, dengan Misalnya menyebut kata anta, sudah tahu itu laki-laki. Hanya menyebut anti, sudah tahu itu perempuan. Sorry. Silakan. ya, kalau seandainya ada orang Muslim yang berbangsa Ibrani, Iya. apakah dia bisa memanggil Allah itu sebagai Elohim? Dia kan ini orang Ibrani nih, tapi dia Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika kemudian mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, boleh. Ya Rob, sama orang Kristen selalu manggil ya Rob, ya Allah. Boleh kalau dalam tataran kehidupan sebagai makhluk sosial. Tapi dalam hal ibadah, mereka wajib menyebut nama Tuhan dengan sebutan yang sesuai dengan kitab sucinya. Wajib itu. Karena sembahnya adalah Allah, kemanapun pergi tetap Allah. Nama Tuhan kemana-mana yang betul itu kecuali gelar yang bisa berubah. Tapi kalau nama tidak bisa berubah. Nah, inilah yang saya kasih contoh semalam tentang laso bolong. Tidak boleh diterjemahkan nama itu, nanti maknanya berubah. Jadi nama itu tidak boleh diterjemahkan. Dimanapun nama itu tetap sama. Misalnya saya, Bang Zuma, ketika kemudian ke luar negeri ya harus dipanggil Zuma. Kemanapun saya pergi tetap Zuma. Kenapa kemudian tidak menggunakan nama Allah di dalam kitabnya orang Yahudi? Karena Allah hanya menyatakan diri sebagai gelar-gelarnya saja, bukan sebagai nama pribadi, hanya gelar. Sama seperti Al-Quran, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wassahada huwar rahmanur rahim. Itu hanya gelar-gelar atau sifat-sifat yang melekat pada diri Tuhan. Tapi hak mutlak nama yang ada pada dirinya itu adalah Allah. Jadi kalau orang Yahudi masuk Islam nyebut Allah. Kalau mereka kaget, ya Elohim, boleh. Karena merujuk kepada hakikat pencipta langit dan bumi dalam hidup sosialnya sebagai seorang Yahudi. Seperti itu. Selama Elohim yang dimaksud di sini adalah Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Gak apa-apa, gak masalah. Bukan peler hitam, saudara Ati. Kalau Aduh, setahu saya Ati. Allahnya Musa itu bernama Yahweh. Itu gelar. Yahweh itu bukan. Yahweh itu sembahannya orang Mesir kuno. Itu adalah dewa yang bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Dewa apa namanya itu kalau bukan laki bukan perempuan? Itu Yahweh itu tidak dikenal. Orang Yahudi tidak nyembah Yahweh. Mungkin yang Anda maksud itu Yehova kali. Kalau Yahweh itu dewa Mesir. Kalau Yehova, Yod-Heh-Vav-He, atau yang mereka sebut Hasem atau Adonai, yaitu sembahannya Bani Israel dalam tataran setelah mereka mengkitabkan kitab yang berasal dari Esra, bukan dari Nabi Musa alaihissalam. Karena dari Musa abad 14 sebelum Masehi itu kehilangan arah. Dari Musa ke Amos bin Nun itu Yosua bin Nun itu kemudian kehilangan arah, kemana Torah itu pergi. Apalagi setelah ada pemberontakan orang-orang Katolik masuk membasmi orang-orang Yahudi di Yerusalem, Palestina, itu tambah hancur. Semua yang menemukan kemudian Torah atau yang membaca Torah itu dimati, dipenggal, digantung. Itu tertulis ceritanya di kitab MKB 1 dan 2. Seperti itu. Silakan. Bang Zuma kan tadi mengatakan Allahnya Musa itu sama dengan Allahnya Muhammad. Iya. Kalau Allahnya Musa itu dia mengharamkan unta. Kenapa di zaman Muhammad unta itu dimakan? Iya, baik. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, saudariku ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 145, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat itu hanya kepada Bani Israel. Jadi hukum syariat yang diberikan Allah kepada Bani Israel berlaku kepada Bani Israel. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Jadi Allah memberikan Torah kepada Nabi Musa, aturan-aturan, hukum-hukum untuk menjelaskan sebagai pengantar keselamatan cahaya kepada mereka. Itu supaya mereka pegang erat-erat. Dan itu hanya berkaitan dengan Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Itu nggak ada tuh. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia.
Maka yang berlaku sekarang bukan Torah, karena Torah itu hanya untuk Bani Israel. Dan setelah kemudian mereka melupakan dan merubah dan mengganti kitab suci firman Tuhan, mereka mencampur adukkan itu, maka Al-Quran datang sebagai pondasi akhir, perjanjian akhir, yaitu Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad ketika datang, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'a, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Sedangkan Nabi Musa, ya Bani Israel. Nabi Isa, ya Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Bukan untuk semua bangsa. Makanya kalau kita cari di dalam kitabnya Kristen, saudara kita, tidak ada itu Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh manusia. Itu nggak ada. Mau sampai dibolak-balik, kecuali nanti ke depannya direvisi, ya wallahu alam bisawab. Tapi kalau hari ini, saya sebagai aktivis perbandingan agama, tidak pernah menemukan dalil di Bible bahwa Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia. Nggak ada. Nabi Muhammad aja yang mengaku itu. Ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Saya kira begitu. Sementara saudariku Adinda yang ada di bawah, tolong naik. Saya mau ibadah sejenak. Jangan kemana-mana saudariku. Saya ibadah aja. Nanti insya Allah saya akan hadir kembali 10-15 menit. Silakan bertanya sepuasnya. Adinda siapa tadi? Naik dong. Atau siapa yang ada di bawah boleh naik. Terakhir, boleh. maksudnya gini kan, iya silakan. katanya kan Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau begitu, kenapa Muhammad menyuruh umat Muslim sunat? Bukankah itu hanya untuk orang Israel? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat baik. Begini saudariku ya, kami sunat bukan karena ikut Torah. Demi Allah, kami bersunat itu bukan karena ikut Taurat. Lalu karena perintah Allah langsung. Apa perintah Allahnya? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Hanif. Jadi Nabi Ibrahim itu lurus. Perintahnya kemudian, wahai Nabiku Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, yaitu bersunat. Nabi Ibrahim bersunat. Perintahnya ikuti Nabi Ibrahim. Berarti dengan kata lain, kami diperintahkan untuk ikut sunat Nabi Ibrahim. Kami tidak disuruh ikuti sunatnya orang Yahudi. Bukan. Atau sunatnya yang ada dalam Torah. Bukan. Torah itu ada di zaman Nabi Musa. Sedangkan perintah sunat lebih dulu. Sama Nabi Abraham. Dan kalau saudari saya melihat, di dalam Kejadian 17, nomor 6, 7 dan seterusnya, di situ Tuhan mengangkat, memproklamirkan, wahai Abraham, hukum sunat kulub ini adalah perjanjian kekalku antara kamu, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal tanpa akhir. Nah, Nabiku Nabi Muhammad, ya, yang gimana? Bang Zuma bacakan ayat yang barusan, di mana tertulis itu? Itu jelas itu saudara. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah. Millah. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, millah itu perjanjian kekal sunnat. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi tentang millah. Kalau berbicara mengenai millah, itu berbicara mengenai sunnat. Kalau tidak percaya silakan Anda gimana ceritanya ya? Silakan yang sering-sering ke Google. Iya. Kalau tidak percaya silakan Anda buka Google, atau adik saya boleh bukakan nanti. Millah Ibrahim itu adalah sunnat. Jadi perjanjian sunnat itu dikenal dengan millah Abraham. Itu perjanjian sunat. Nanti dibantu sama adik saya. Iya. Maksud saya gini, untuk saya harus ibadah. Ibrahim itu, Bang Zuma bacanya di mana? Di Taurat atau di... Saudariku, saudari, baik. Nabi Muhammad begini. Kata Allah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu dan bukan dari dirinya sendiri. Nah, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu berupa ilham yang masuk ke dalam dirinya, di mana ilham inilah yang menjadi kekuatannya untuk memutuskan atau menjatuhkan atau menetapkan satu perkara yang disebut sunnah. Maka Nabi Muhammad dalam sunnahnya, di hadisnya, ungkapannya dia katakan, Nabi Abraham itu sunnat di usia 80, lalu kemudian Nabi dan fitrah itu adalah salah satunya adalah sunnat.
Maka kami diperintah oleh Nabi Muhammad untuk bersunat. Wajib bagi laki-laki. Begitu saudari. Maaf saya harus ibadah dulu. Dinda Alfi silakan dibantu saudari kita jawab seluruh pertanyaan beliau sebisa mungkin sesuai dengan kaidah yang kita tahu. Kalau ada yang kita tidak tahu nanti kita sampaikan, itu PR. Silakan. Saya izin dulu ya, sahabat-sahabat. Yaudah, Alfi mempertanggungjawabkan ini dulu ya Kak Kismis ya, soal An-Nahl ayat 123 tadi. Di dalam An-Nahl ayat 123 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Di sini ada kata milah Ibrahim, Kak. Milah ini memang di dalam terjemahan Kemenak dia diterjemahkan sebagai kata agama. Sementara yang kami ketahui pada bahasa Arab itu agama itu berasal dari kata din, bukan milah. Nah, milah ini luas cakupannya, luas cakupan pemaknaannya. Nah, kalau kita berbicara soal milah, salah satunya saya menukil dari Jewish Learning ini ya. Ini pembelajaran keyahudian. The Brit Milah. Apa sih Brit Milah itu? Ntar kita menemukan ini kakakku. It's the Jewish ceremony in which a baby boy is circumcised. Jadi Brit Milah itu adalah ritual Yahudi dalam menyunatkan baby boy, anak laki-laki. Gitu Kak. Ini milah. Britnya seremoni, milahnya circumcised. Jelas Kak Kismis? Halo Kak. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya balik ke Isa tadi ya. Isa ini kan menurut Muslim apakah sama dengan Yesus yang di Bible? Secara linguistik bahasa itu sama. Isa alaihissalam, Iso Mesiha dalam bahasa Aramaik, Yesua Hamasyah dalam bahasa Ibrani. Dalam tiga bahasa Semitik yang serumpun ini, secara linguistik atau padanan kata itu sama. Nah, mengenai tokoh, ini adalah tokoh yang sama, namun diceritakan dengan cerita yang berbeda. Baik dari Yahudi sendiri, dari Kristen, maupun dari pihak Muslim. Gitu Kak. Dari tiga aliran ini menceritakan sosok satu tokoh ini dengan cerita yang berbeda. Gitu Kak. Demikian. Kalau tokohnya sama tapi versinya beda, berarti ada kemungkinan satu di antaranya adalah kisah yang palsu. Bukan satu, tapi dua. Karena yang menceritakan satu tokoh ini ada tiga organisasi besar gitu. Saya bisa bilang ini komunitas atau organisasi besar, bahwa Yahudi, kakak jangan kira Yahudi menceritakan sosok Yesus itu sama seperti apa yang diceritakan Kristen enggak ya. Karena Yahudi mengatakan sosok Yesus ini matinya itu dengan cara dirajam enggak, bukan disalib. Di dalam Talmud mereka dikatakan Yesus di Nazaret itu mati dengan cara dirajam, dilempari batu. Iya, kalau di Alkitab atau Bible kan kisah Yesus ini memang disalibkan. Kalau Yahudi katanya dirajam. Berarti Yahudi walaupun tidak ada penyalipan menurut Yahudi, tapi dirajam berarti ada kematian. Nah, itu terjadi Kalau di perbedaan. Al-Quran tidak ada kematian. Nah, itu Ada dua makanya yang sama. gini, Kak, kalau kita bicara soal Yahudi ini misalnya, ya, Al-Quran kan menarasikan wama qataluhu wama solabuhu. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkannya. Walakin subiha lahum. Melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Nah, konteks wama solabuhu itu tertuju kepada kalian memang, kepada Kristen. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Dengan cara apa? Dirajam.
gitu. Kan dikatakan jelas di Sanhedrin 43, ini berasal dari Sefaria ya. 43 nomor 20 dikatakan di sini, on Passover Evedehang ya, pada malam Paskah mereka menggantung the corpse, mayat of Jesus Nazaren, Yesus dari Nazaret, after they killed him, setelah mereka membunuh dia by way of stoning, dengan cara dirajam, dilempari batu. Gitu Kak. Iya, berarti mereka mengakui ada peristiwa digantung, tapi setelah dirajam. Nggak disalib. Karena yang digantung itu, iya, karena yang digantung itu setelah mereka membunuh dengan cara dirajam, Kak. Jadi yang digantung itu mayat, Kak. Iya, tapi ada kemiripan dengan Kristen bahwa Beda lah. Yesus itu disalib, mati dan disalib. Kalau orang Yahudi mengatakan dirajam lalu digantung. Kenapa Muslim berbeda sendiri? Bahkan di Bible pun berbeda juga, Kak. Pernyataan Yohanes dengan pernyataan Paulus, lokasi di mana Yesus itu digantung berbeda. Gitu. Kakak tahu nggak pernyataan Paulus di, misalnya saya menukil dari Kisah Para Pewarta pasal 5 nomor 30 misalnya nih. Saya tukil dari X ya, dari Kisah Para Pewarta pasal 5 nomor 30. Apa pernyataan Lukas di sini? Hoteos ton pateron himon egeiren ison ho himes de keresaste kremasantes episilo. Silo, Kak. Dia itu digantung di nih, hanging him on a tree, menggantungnya di pohon, bukan cross. Iya, masalahnya kan kita kan ke poinnya bahwa kata kuncinya dia mati dan digantung, mau digantung di pohon, ya, peristiwa dia mati dan digantung. Kenapa kan Islam ini kan katanya lahir di abad ke-7, kenapa beda sendiri mengatakan dia diserupakan? Karena kasus kematian satu tokoh ini kontradiksi, Kak. Terjadi perselisihan terkait cerita kematiannya, dan Al-Quran datang meluruskannya. Nah, kalau misalnya terjadi kontradiksi kan harusnya tidak bertentangan jauh. Ini kan jauh. Misalnya gini, Muslim meluruskannya misalnya begini, dia tidak dirajam atau misalnya ditombak gitu, tapi dia matinya misalnya dipotong lehernya, setelah itu dia digantung di atas. Kalau misalnya Kristen bilang dia disalib, kalau misalnya Yahudi bilang dia di pohon, harusnya kan Muslim misalnya menengahi di mana gitu. Ini kok bilang dia diserupakan gitu. Kakak tahu nggak? Dia bedanya itu seperti langit dan bumi gitu. Oke, kita kritisi apa pernyataan iblis di Matius 4. Kita kritisi pernyataan iblis di Matius 4. Apa kata iblis di Matius 4? Ini perikopnya tentang percobaan iblis di padang gurun ya, percobaan di padang gurun. Apa kata iblis? Ya, setelah iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku." Nah, sebelum pernyataan ini, pernyataan iblis tuh gini nggak? Dia 6 ya. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu." Nah ini ya, iblis sedang menukil dalil yang ada di perjanjian lama. Tepatnya berasal dari, ini ada footnote-nya ya, dari Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Kita buka. Ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Masalahnya, sebelum ayat 11 dan 12 ini enggak. Kalau kita lihat ke dalam konteks Mazmur 91 ini, di ayat 8 ya, Kak. Nubuatan tentang Yesus ini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi Yesus itu cuman menonton pembalasan terhadap orang fasik di atas kayu salib, gak?
Kalau di Lukas bagaimana? Itu kan lagi pula itu kan Zabur Mazmurnya Nabi Daud. Kenapa abang mengutip Mazmur Nabi Daud dan menyalahkan Nabi abang sendiri? Oke, kita ke Lukas. Nggak apa-apa, saya ikuti. Kalau kakak berbicara soal Lukas, kita pergi ke Lukas pasal 23, nomor yang ke-33. Kakak harus tahu nih kak. Kakak harus tahu ya. Lukas 23 butir 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesua di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nih ya. Nih ya. Dalil ini seakan-akan adalah penggenapan dari Yesaya 53 nomor 9. Terus terang aja, ini penipuannya parah sekali nih Kak Kismis. Kenapa? Seakan-akan ya, kematian Yesua itu dikatakan dia itu mati di antara kedua orang penjahat. Yang mana narasi ini nantinya diklaim sebagai penggenapan dari nubuatan di dalam kitab Yesaya. Kita buka ya, Yesaya 53. Ini bahaya sekali nih. Yesaya 53 ayat 9. Nih ya. Yesaya 53 nomor 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan matinya di antara penjahat-penjahat. Tahu nggak Kak? Sebenarnya ini tipuan terjemahan Kak Kismis. Diksi dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, lalu ini diklaim nubuatan dan penggenapannya di Lukas 23 tadi. Sebenarnya ini tipuan terjemahan. Karena kenapa? Kalau saya buka tafsir dan catatan kakinya di dalam footnote Yerusalemnya, ya, sebenarnya bukan penjahat-penjahat. Dalam naskah Ibrani itu tertulis orang-orang kaya gitu. Makanya nanti kalau kita lihat di Yesaya 53 tadi ya, kita lihat di dalam Yesaya 53 nomor 9 tadi, dalam konteks bahasa Inggrisnya kita buka NKJV ya. And they made his grave with the wicked and with the rich at his death. Dan bersama orang kaya dalam matinya, bukan bersama penjahat. Tapi tetap ada kata dia mati. Ini bukan soal tapi nggak tapinya Kak gitu. Kakak menyandarkan Iya. kebenaran dengan kitab Gini yang loh. terjemahannya diobrak-abrik gitu Kak. Enggak, maksud saya kan gini, abang tadi kan bilang ada dua kitab yang salah, yaitu Bible dan Talmudnya Yahudi gitu. Sedangkan ada kemiripan antara Talmud dan Bible, sedangkan Al-Quran beda sendiri. Apakah kalau misalnya kita misalnya ke kehidupan sosial kita kan, kalau ada kesaksian dua orang yang sama, itu lebih dipercaya daripada satu orang yang berbeda tentang kesaksian apa aja gitu, misalnya tentang pencurian atau tentang kesaksian apa aja lah gitu. Nah, makanya kita balikkan ke kisah penyalipan. Kenapa kitab yang abad ke-7 ini kok beda sendiri? Lalu kan kalau di Bible ini kan kisahnya, kronologinya ada, orang-orang yang membunuhnya, saksi mata ada, di tahun berapa, di bawah pemerintahan siapa ada, gitu. Kenapa yang kitab yang dibawa oleh Muhammad ini kok tiba-tiba kok berubah sendiri, tapi nggak ada kronologinya gitu. Kalau memang dia betul diserupakan, harusnya kan di situ ada peristiwa-peristiwanya yang hampir mirip dengan Bible. Lalu tiba-tiba misalnya gini, ada seorang misalnya namanya si Udin gitu, si Udin lalu melihat bahwa Yesus itu diserupakan, lalu dia terbang gitu. Kenapa kok tiba-tiba nggak ada saksi, nggak ada kronologi, dia tiba-tiba diangkat gitu. Kakak ngomongin kesaksian dua orang itu lebih tervalidasi. Masalahnya gini Kak, nggak ada validasi sama sekali dari keempat gospel kanonik yang kakak gaung-gaungkan dari tadi itu nggak ada. Kenapa? Ini alasannya kenapa saya masih menjadi seorang muslim Kak, dan bangga sekali saya orang tua saya itu seorang muslim. Pertama, kakak harus tahu
penulis gospel keempat-empatnya anonimus semua. Penulisnya nggak diketahui, tapi tulisannya dipercaya. Coba, ini logika dasar dari mana nih? Gitu. Coba, ini gue bawa data dari Katolik misalnya nih ya, Katolik Identitas. Ini .bni.education ya, ini punya universitas gitu. Nah, apa diterangkan oleh mereka-mereka di sini? The authorship ini kita translatekan aja lah ya. Apa dikatakan di sini soal Markus ya? Pengarang Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Markus 1 nih gak? Matius apalagi gak? Matius juga dikatakan